Ketegangan di Timur Tengah memasuki babak yang jauh lebih berbahaya ketika pejabat tinggi dari Amerika Serikat secara terbuka menyatakan keberhasilan operasi militer besar terhadap Iran. Pernyataan tersebut bukan hanya menegaskan bahwa operasi militer sedang berlangsung, tetapi juga menunjukkan betapa agresifnya pendekatan yang kini diambil Washington dalam konflik yang juga melibatkan Israel. Di tengah laporan meningkatnya jumlah korban jiwa, termasuk ratusan warga sipil, pernyataan keras dari pejabat militer Amerika menambah panas situasi yang sudah sangat tegang. Konflik yang awalnya berupa serangan terbatas, kini berkembang menjadi perang terbuka yang melibatkan serangan udara, rudal, serta operasi militer skala besar di berbagai wilayah Iran. Pada Rabu, 4 Maret 2026, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, berbicara kepada wartawan dan menyampaikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana operasi militer itu dijalankan. Menurutnya, militer Amerika kini telah melonggarkan aturan keterlibatan tempur atau Rules of Engagement, yaitu aturan yang biasanya mengatur kapan dan bagaimana pasukan boleh menggunakan kekuatan militer. Dalam banyak operasi militer modern, aturan ini biasanya dibuat cukup ketat untuk menghindari korban sipil dan membatasi eskalasi konflik. Namun dalam operasi terbaru ini, Hegseth mengindikasikan bahwa pembatasan tersebut telah dikurangi secara signifikan. Artinya, pesawat tempur Amerika memiliki keleluasaan yang jauh lebih besar dalam menentukan target dan melakukan serangan. Ia menggambarkan situasi di langit Iran sebagai wilayah yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan udara Amerika Serikat dan Israel. Menurutnya, para pemimpin Iran setiap saat hanya dapat melihat dominasi pesawat tempur kedua negara tersebut di atas wilayah mereka. Pernyataan itu menunjukkan bahwa fase pertama operasi militer difokuskan pada pencapaian dominasi udara, konsep penting dalam strategi militer modern. Dominasi udara berarti satu pihak memiliki kendali hampir penuh atas ruang udara musuh, sehingga dapat melakukan pengintaian, serangan presisi, dan operasi militer lainnya tanpa gangguan berarti dari pertahanan lawan. Dalam kondisi seperti ini, jet tempur dapat secara sistematis memilih target, mulai dari instalasi militer, pusat komando, depo senjata, hingga infrastruktur strategis yang dianggap mendukung kemampuan perang musuh. Hegseth bahkan menyatakan secara terang-terangan bahwa pesawat tempur Amerika mengendalikan langit dan secara terus-menerus menyerang target di Iran. Ia juga menyampaikan pernyataan yang menuai kontroversi besar. Menurutnya, operasi tersebut memang tidak pernah dimaksudkan menjadi pertarungan yang seimbang. Dalam pandangannya, kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutunya digunakan secara maksimal untuk memastikan kemenangan cepat di medan perang. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, menilai pernyataan tersebut sebagai pengakuan terbuka atas tindakan yang menurutnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Baghai menuduh bahwa serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel tidak hanya menyasar fasilitas militer, tetapi juga mengenai berbagai lokasi sipil. Dalam beberapa pernyataan resminya, ia menyebutkan sejumlah lokasi yang diklaim menjadi korban serangan, mulai dari gedung perumahan, pasar jalanan, hingga pusat layanan kesehatan. Kecaman dari Iran semakin tajam setelah muncul laporan mengenai salah satu insiden paling mematikan sejak operasi militer dimulai pada 28 Februari. Saat itu, sebuah serangan udara dilaporkan menghantam sebuah sekolah perempuan di kota Minab di Iran Selatan yang terletak di dekat Teluk Oman. Menurut laporan pemerintah Iran, serangan tersebut menewaskan setidaknya 165 orang. Jika angka tersebut benar, insiden ini akan menjadi salah satu tragedi sipil terbesar dalam konflik terbaru di kawasan tersebut. Sementara itu, pihak Gedung Putih tidak sepenuhnya membenarkan tuduhan tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyatakan bahwa militer Amerika Serikat secara resmi tidak menargetkan warga sipil. Ia menegaskan bahwa Departemen Pertahanan sedang melakukan penyelidikan terhadap insiden yang dilaporkan terjadi di Minab. Dalam penjelasan yang sama, Pentagon juga memaparkan gambaran operasi militer selama sekitar 100 jam pertama ofensif. Dalam peta yang ditampilkan kepada media, terlihat sejumlah titik serangan di berbagai wilayah Iran. 2 di antaranya tampak berada di area sekitar Minab yang semakin memperkuat dugaan bahwa wilayah tersebut memang menjadi sasaran operasi udara. Di sisi lain, konflik ini tidak terbatas pada serangan udara.
Sejak pecahnya perang, pasukan Amerika Serikat dan Israel juga dilaporkan menyerang kapal-kapal Iran di laut, serta sejumlah instalasi militer strategis di berbagai wilayah negara tersebut. Bahkan dalam perkembangan yang sangat dramatis, operasi militer ini dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bersama beberapa pejabat tinggi lain dalam struktur pemerintahan Iran. Jika informasi tersebut sepenuhnya terkonfirmasi, maka peristiwa ini dapat menjadi salah satu perubahan geopolitik terbesar di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Namun meskipun serangan udara dilakukan secara intensif dan ribuan target dilaporkan telah diserang, struktur pauran di Iran sejauh ini masih bertahan. Sistem Republik Islam yang menjadi fondasi pemerintahan negara tersebut belum menunjukkan tanda-tanda runtuh. Belum terlihat pula adanya gerakan internal besar yang menantang kekuasaan negara di tengah situasi perang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan militer sangat besar, stabilitas politik domestik Iran masih relatif terjaga. Di sisi lain, Iran juga dituduh melakukan serangan balasan. Negara tersebut dilaporkan meluncurkan rudal balistik dan drone ke berbagai target di kawasan Teluk. Target yang disebut-sebut terkena serangan termasuk fasilitas energi, hotel, dan bandara yang dianggap memiliki nilai strategis. Serangan-serangan tersebut memperluas konflik menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan yang lebih luas, karena banyak negara di sekitar Teluk merupakan pusat energi dunia, sekaligus jalur perdagangan internasional yang sangat penting. Sementara perang terus berlangsung dan korban sipil terus bertambah, pernyataan dari Gedung Putih menunjukkan bahwa pemerintah Amerika memandang operasi militer ini sebagai keberhasilan besar. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahkan secara terbuka memuji jalannya operasi militer tersebut. Dalam komentarnya kepada media, Trump menyampaikan bahwa operasi militer di medan perang berjalan dengan sangat baik. Ia menggambarkan tingkat keberhasilan operasi tersebut bahkan melebihi ekspektasi yang biasa digunakan untuk menilai keberhasilan militer. Namun di balik klaim keberhasilan militer tersebut, situasi di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks dan penuh ketidakpastian. Asap dari bangunan yang hancur, suara sirena darurat, serta gelombang pengungsi yang terus bergerak menjauh dari wilayah konflik menjadi pemandangan yang semakin sering terlihat di berbagai kota di Iran. Ribuan warga sipil dilaporkan meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Banyak keluarga terpaksa mengungsi ke wilayah pedesaan atau menuju kota-kota yang dianggap lebih jauh dari target militer. Namun dalam perang modern yang didominasi oleh serangan udara dan rudal jarak jauh, bahkan wilayah yang jauh dari garis depan sekalipun tidak selalu sepenuhnya aman. Rumah sakit di beberapa wilayah dilaporkan mulai kewalahan menghadapi jumlah korban luka yang terus berdatangan. Tenaga medis harus bekerja tanpa henti, sementara pasokan obat-obatan dan peralatan medis semakin menipis akibat gangguan logistik yang dipicu oleh serangan terhadap infrastruktur transportasi dan energi. Di sisi lain, pemerintah Iran berusaha mempertahankan stabilitas di dalam negeri dengan tetap menjaga struktur pemerintahan agar tetap berjalan. Meskipun sejumlah pejabat tinggi dilaporkan tewas dalam serangan, sistem administrasi negara masih berfungsi. Aparat keamanan dan militer Iran juga terus berupaya menunjukkan bahwa negara tersebut masih memiliki kemampuan untuk melawan. Serangan balasan menjadi salah satu cara yang ditempuh Teheran untuk menunjukkan bahwa mereka belum kehilangan kemampuan militernya. Rudal balistik dan drone diluncurkan menuju berbagai target yang dianggap berkaitan dengan kepentingan militer atau ekonomi lawan di kawasan Teluk. Serangan ini tidak hanya berdampak pada negara-negara yang secara langsung terlibat dalam konflik, tetapi juga meningkatkan kekhawatiran negara-negara tetangga yang berada di jalur perdagangan energi global. Banyak fasilitas minyak, pelabuhan, serta jalur pelayaran internasional berada dalam radius ancaman dari sistem rudal Iran. Kawasan Teluk yang selama ini menjadi salah satu pusat distribusi energi dunia, kini berada dalam situasi siaga tinggi. Negara-negara di sekitar wilayah tersebut meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Sementara, lalu lintas kapal komersial mulai mengalami gangguan akibat meningkatnya resiko keamanan. Sementara itu, kekuatan militer dari Amerika Serikat dan Israel terus melanjutkan operasi udara mereka. Gelombang demi gelombang pesawat tempur dilaporkan terbang dari berbagai pangkalan militer di kawasan Timur Tengah, serta dari kapal induk yang ditempatkan di perairan strategis. Pesawat-pesawat tempur tersebut menjalankan berbagai misi, mulai dari serangan presisi terhadap fasilitas militer, operasi pengintaian menggunakan teknologi sensor canggih, hingga misi penekanan pertahanan udara musuh,
yang bertujuan melemahkan sistem radar dan peluncur rudal permukaan ke udara milik Iran. Dominasi udara yang diklaim oleh Washington menjadi faktor kunci dalam strategi mereka. Dengan menguasai langit, pesawat tempur dan drone dapat bergerak lebih leluasa untuk mengidentifikasi dan menghancurkan target yang dianggap memiliki nilai strategis tinggi. Namun para analis militer menilai bahwa meskipun dominasi udara dapat memberikan keunggulan dalam jangka pendek, hal tersebut tidak selalu menjamin berakhirnya konflik dengan cepat. Struktur politik dan sosial suatu negara seringkali tetap mampu bertahan meskipun mengalami tekanan militer yang sangat berat. Dalam kasus Iran, sistem pemerintahan Republik Islam telah terbentuk selama puluhan tahun dan memiliki jaringan institusi keamanan, militer, serta politik yang cukup kuat. Oleh karena itu, meskipun sejumlah tokoh penting telah tewas dan banyak fasilitas militer mengalami kerusakan, belum terlihat tanda-tanda runtuhnya sistem kekuasaan secara menyeluruh. Situasi ini membuat konflik berpotensi berubah menjadi perang yang berkepanjangan. Jika kedua pihak terus meningkatkan intensitas serangan tanpa adanya jalur diplomasi yang efektif, maka dampaknya dapat meluas tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga pada stabilitas global. Pasar energi dunia mulai merespons perkembangan tersebut dengan kekhawatiran. Harga minyak mentah mengalami fluktuasi tajam karena para pelaku pasar khawatir bahwa gangguan terhadap jalur distribusi energi di kawasan Teluk dapat mengurangi pasokan global. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu ini, perhatian dunia juga tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh para pemimpin politik di berbagai negara. Pernyataan dari para pejabat tinggi, termasuk Presiden Donald Trump, menunjukkan bahwa Washington masih memandang operasi militer ini sebagai bagian dari strategi untuk melemahkan kemampuan Iran secara signifikan. Namun di sisi lain, tekanan internasional juga mulai meningkat. Banyak negara dan organisasi internasional menyerukan penghentian kekerasan serta mendesak dilakukannya penyelidikan independen terhadap laporan serangan yang diduga mengenai target sipil. Seruan tersebut muncul karena kekhawatiran bahwa jika konflik terus meningkat tanpa kendali, maka dampaknya bisa memicu krisis kemanusiaan yang jauh lebih besar di kawasan Timur Tengah.